berkenaan dengan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan katanya dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tersebut di atas, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dan dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar ini dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai setelah pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasan terhadap hasil pemilihan itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandasan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak 96.214.691 dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait, bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Upaya penegasian oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden syogianya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena memperoleh jumlah suara sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia, kemudian dipaksakan oleh pemohon tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bila mana kemudian didalilkan oleh pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden yakni Bapak Gibran Raka Buming Raka, tentulah dia tidak relevan. Atas alasan pencalonan Bapak Gibran Raka Buming Raka itu sendiri adalah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis garing 21 garis 23, sehingga pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU atau termohon dan pihak terkait, tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih pada kenyataannya, pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran selaku calon wakil presiden nomor 3. Namun setelah ditetapkan kalah oleh KPU dengan 1 putaran, malah pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pihak terkait, ya atau setidak-tidaknya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari pemohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.